kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini 12 Rabiul Awal, jutaan kaum muslimin di seluruh dunia berbahagia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tidak ada satupun nama manusia yang paling banyak disebut oleh lisan-lisan manusia di atas muka bumi ini yang mampu melebihi banyaknya sebutan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata di dalam kitab Hayatu Muhammad, bihadal ismil karimi Muhammad tantiku malayinu syifah wa tahtazu malayinul qulub kulla yaumin marat ila yaumiddin. Dengan ini nama yang mulia Muhammad, satu nama yang mampu menggerakkan berjuta-juta lisan untuk bertutur menyebut namanya, satu nama yang mampu menggetarkan berjuta-juta hati ketika mendengar namanya. Setiap hari terus menerus terulang setiap harinya sampai nanti akhirnya hari, sampai kelak di hari kiamat. Sehingga tidak akan pernah terlewat satu hari, satu jam, satu menit, bahkan satu detik terlewat di atas muka bumi ini tanpa terhias dengan sebutan lisan yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Adam alaihissalam ketika beliau mendekati wafat beliau memanggil putranya yang bernama Nabi Allah Syith. Wahai Syith putraku, sembari memberikan sebuah tongkat, beliau berkata, wahai putraku, anta khalifati min ba'di, engkau adalah penggantiku setelah aku tiada. Kemudian beliau mengatakan, laksanakanlah tugasmu dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan ketakwaan. Wahai putraku, kullama dzakartallaha fadhkur ila jambihi isma Muhammadin. Ketika engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, iringilah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku tidak melihat di tiang-tiang arsy tertulis nama Allah Subhanahu wa taala, melainkan didampingi dengan tulisan Muhammad. Di langit tidak aku melihat satupun tempat melainkan tertulis nama Muhammad. Tidaklah aku melihat di dalam surga satu tempat, satu kamar, satu bangunan melainkan tertulis nama Muhammad. Tidaklah aku melihat di dedaunan surga, di dedaunan pohon tuba, di dedaunan pohon sidratil muntaha, di leher-leher bidadari, di antara kedua mata para malaikat, melainkan tertulis nama Muhammad di atasnya. Fa'aktsir dzikrahu, perbanyaklah engkau menyebut nama Muhammad. Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha, karena sesungguhnya para malaikat senantiasa menyebut namanya di setiap saatnya. Persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat atas Nabi Muhammad, senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Jazuli di dalam kitab Dalailul Khairat mengatakan, Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atani wa wahid. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau memiliki 201 nama. Di antaranya beliau disebut sebagai hadiyatullah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abil Abbas Al-Mursi pernah mengatakan, al-anbiya'u ila umamihim atiyah wa sayyiduna Muhammad wa nabiyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyah. Sesungguhnya seluruh para nabi itu adalah atiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya, satu pemberian yang diberikan dari Allah untuk umatnya. Akan tetapi lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah yang khusus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan antara atiyah dengan hadiah?
As-Siddiq Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, li'annal atiyata lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Sesungguhnya yang namanya atiyah, pemberian, itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan yang namanya hadiah diberikan kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sangat jauh perbedaan yang Allah berikan antara hadiah dengan atiyah. Bisa kita bayangkan betapa jauh perbedaan yang kita berikan kepada orang yang meminta-minta di depan pintu rumah kita dengan orang yang kita cintai. Sangat jauh perbedaan yang akan kita berikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita disebut sebagai umat yang dicintai, mahbubin. Allah juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang paling baik. Kita juga disebut sebagai umat yang paling mulia. Bi asyrafir rusli kunna akramal umami, menjadi umat yang termulia. Karena kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Allah Musa alaihi salam mengangankan untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Musa alaihi salam ketika membaca lembaran-lembaran Taurat, membaca lembaran-lembaran Al-Wah, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku didapati di dalam Al-Wah, di dalam Taurat satu umat yang paling terakhir akan tetapi paling pertama mendapat syafaat dan paling pertama masuk surga. Jadikan keutamaan itu untuk umatku ya Rabb." Allah menjawab, "Wahai Musa, itu keutamaan yang aku berikan untuk umat Muhammad." Ya Rabb, aku dapati di dalam Taurat satu umat yang mana ketika di padang mahsyar wajah-wajah mereka terang benderang seperti rembulan. Terkemudian seluruh anggota badan mereka penuh dengan cahaya karena wudhu dan sujud. Jadikan keutamaan itu untuk umatku ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, itu keutamaan aku berikan untuk umat Muhammad. Ya Rabb, aku dapati di dalam Taurat satu umat yang mana kitab suci mereka senantiasa terjaga di dalam hati-hati mereka. Jadikan keutamaan itu untuk umatku ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu keutamaan untuk umat Muhammad. Ya Rabb, aku dapati dalam Taurat satu umat yang mana mereka masuk surga sepertiga tanpa hisab, sepertiga dengan hisab yang ringan, sepertiga engkau bersihkan terlebih dahulu, kemudian engkau masukkan surga. Berikan keutamaan itu untuk umat Muhammad untuk umatku ya Rabb. Itu adalah keutamaan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Musa alaihi salam membacakan kemuliaan demi kemuliaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Rabb, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Wahai Musa, aku telah memilihmu sebagai rasulku untuk menyampaikan firman-firmanku. Khudh ma ataitum wa kun minasyakirin. Ambil, jalankan tugasmu dan jadilah engkau sebagai manusia-manusia yang bersyukur. Mut ala tauhid wa ala hubbi Muhammad. Matilah engkau dalam memegang tauhid dan dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu banyak karunia-karunia yang diberikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita syukuri karunia ini dengan memperbanyak salawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah satu pintu yang mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah satu perintah yang sejatinya adalah anugerah yang terkhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebut di dalam kitab tafsir Ar-Ruhul Ma'ani karangan daripada Syekh Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi disebutkan, wal amru bis salati wat taslimi min khawasi hadhil ummah. Sesungguhnya perintah membaca sholawat adalah khususiyah yang khusus diberikan untuk umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nabi sebelum Nabi Muhammad, satupun umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk bersalawat ke atas nabinya. Tidak ada satu perintah yang sejatinya adalah anugerah yang memiliki aneka macam faedah
teruntuk orang yang bersolawat itu sendiri. Banyak faedah daripada solawat yang kita tahu. Di antaranya, solawat adalah kunci daripada terkabulnya doa. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalla.